Saya Indonesia, saya Pancasila. Itu satu ungkapan yang kerap didengungkan, tapi siapa kemudian yang berhak mendefinisikan? Ini mereka yang berpendapat berbeda ya, mudah sekali dicap sebagai musuh bangsa, sektarian, bahkan pengkhianat negara. Di lain sisi kita lihat, ada kelompok yang mengklaim diri sebagai penjaga NKRI. Tapi kita saksikan lebih banyak diam ketika kekayaan-kekayaan negeri dirampok oligarki ataupun negara-negara asing penjajah. Hari ini menjelma nasionalisme itu sebagai dogma baru yang tidak boleh digugat. Nah, kenapa demikian bisa terjadi? Padahal apa yang disebut Indonesia bukanlah entitas alami, tapi konstruksi politik warisan kolonial yang dibungkus dalam nama persatuan. Seperti dikatakan Anthony de Smet dan Benedict Anderson itu dalam karya mereka, bahwa bangsa ini bukan lahir dari kesamaan budaya, agama, atau bahasa, melainkan dari batas-batas buatan Belanda sebagai kolonial. Nah, Abdul A'la Maududi itu pernah memperingatkan dalam satu bukunya bahwa kebangsaan atas suku, ras, dan nasionalisme telah menghancurkan peradaban Islam di masa lalu. Nah, kini nasionalisme itu hadir lagi sebagai agama baru, dipuja tanpa dikritik, ditaati tanpa nalar. Dan ironisnya, umat Islam pun ikut terjebak di dalamnya. Yang hari ini, hal-hal itu sekedar menjelma dalam yel-yel ataupun nyanyian-nyanyian ketika menonton bola. Tapi lihat kenyataan ini. Hampir 80% kekayaan sumber daya alam kita dikuasai asing. Lahan kita, tanah kita, 90% lebih bukan dikelola oleh rakyat tapi oleh korporasi. Kemana penjaga bangsa itu melihat kenyataan ini? Tanah kita itu dirampok loh. Belum kalau kita lihat lebih luas, banyak tanah kaum muslimin hari ini terjajah, genosida di bumi Syam. Tapi kita nggak punya daya. Dengan alasan apa? Itu urusan bangsa lain. Ini apa? Gitu. Ya, jujurlah, kita hidup bukan sekedar untuk hari ini, tapi juga untuk anak cucu kita nanti. Apa kita mau menukar masa depan negeri ini dengan sesuatu yang sedikit? Hari ini di Syam atau di Rohingya, tapi besok atau lusa bisa jadi terjadi di negeri ini. Kita ini kan sama-sama lahir di negeri ini. Jangan sampailah kebutaan atas harta yang nggak seberapa itu, kemudian kita rela menggadai masa depan anak-anak negeri. Nah, pertanyaan, jika nasionalisme dan sistem sekuler ini lebih memecah, kemudian menyedot dan merampok, dan jika identitas bangsa ini ternyata juga buatan, maka bukankah sudah waktunya kita mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar? Apa sebenarnya yang menyatukan kita? Dan persatuan seperti apa sih yang seharusnya kita perjuangkan? Nah, di sini Islam telah hadir memberi jawaban untuk persoalan-persoalan ini.